Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, senang sekali saya Andi Tendrulang bisa menjumpai Anda kembali dalam podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan senang sekali hari ini di studio for the first time kita di studio baru nih di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di lantai 2. Kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Amiruddin Pabu, SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Tim Sel untuk pemilihan anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk pembahasan tema kita hari ini itu menarik sekali karena tentunya teman pemilih yang di rumah juga banyak yang cari tahu nih Pak, informasi nih. Sejauh mana sih sebenarnya sekarang proses seleksi yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini oleh Tim Sel KPU Provinsi Sulawesi Barat. Nah, untuk saat ini Pak, apa tahap yang baru atau yang sudah dilaksanakan oleh Tim Sel? Ya, oke, makasih banyak. Saya panggil Mbak siapa nih? Tendri ya. Oh, Tendri saya Pak. Tendri ya. Jadi, makasih banyak atas undangan. Alhamdulillah. Mestinya jadwal jam 3 ya, Tendri, karena kita baru-baru adakan CAT. Iya. CAT dan ternyata tahapan itu agak lama ya, mulai dari proses transfer soal ke sistem. Ya. Jadi dari jam 9 tadi itu ada sekitar 1 jam kita lakukan tahapan itu. Setelah itu selesai tadi jam 12 hampir setengah 1 lewat lah. Ya. Nah itu bertacara dan setelah itu CAT. Setelah CAT, rekap dan pemusnahan soal tarik di sistem soal untuk kami adakan pemeriksaan, karena CAT itu penilaiannya di Tim Sel itu ada yang esai, kan CAT ada 100 soal. Iya, 100 soal pilihan ganda. Saya kadang agak hati-hati bicara pilihan ganda. Ya, saya pilihan ganda. Hati-hati aja. Pilihan ganda, jadi itu langsung kelihatan nilai. Jadi teman-teman calon komisioner itu sudah bisa lihat nilainya sekian. Nah, tetapi kalau untuk esai itu kewenangan Tim Sel untuk melakukan penilaian yang 5 soal itu. Esai itu Pak ya? Ya, esai itu. Jadi kita tinggal tunggu ujian psikotes. Informasi yang kami dapatkan tanggal 8, tapi sampai saat ini kami belum dapat konfirmasi dari TNI Angkatan Darat tempatnya. Karena sistem sekarang itu berbeda ya. Kalau dulu tiap tahapan itu ada yang gugur. Langsung gugur gitu Pak ya. Sekarang ini paket ya, dari CAT paket dengan psikotes. Jadi kami melakukan validasi, gabung nilai, setelah itu ada perankingan. Untuk wawancara dan kesehatan juga itu satu paket. Nah, ya, jadi per paket. Jadi kalau untuk tes kesehatan kami sudah dapat informasi, jadi informasinya itu di Parepare, Rumah Sakit Dr. Sumantri ya kalau nggak salah itu. Berarti ada ininya juga Pak, maksudnya grade untuk rumah sakitnya memang harus tipe A, tipe B. Untuk itu berdasarkan kategori ya, karena ini kan kami juga waktu Bintek sempat koordinasi dengan pusat. Ternyata KPU pusat ini ada kan MOU dengan Angkatan Darat. Jadi kami tidak tahu apakah, yang jelas Angkatan Darat dari setiap kabupaten apakah ada kayak korem atau rumah sakitnya. Nah, itu bisa, dan lengkap fasilitas psikotesnya kan. Select psikotesnya itu ada 3 ya modelnya. Jadi nah, ini mungkin juga sebagai bocoran ya. Jadi psikotesnya itu ada tulis, wawancara, FGD. Jadi kemungkinan besar kalau pengalaman, saya tanya teman-teman yang berpengalaman, bisa jadi katanya 2 hari. Tapi tidak tahu ya kita, karena tahapan ini kan mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Ada tahapan CAT dengan CAT-nya dengan psikotes. Nah, berarti kemarin sebelum tes hari ini Pak, itu kan ada tes administrasi dulu. Iya betul. Berapa pendaftar Pak yang pertama, dan kemudian apakah ada yang gugur dan berapa yang lulus?
Kalau di Siakba ya, jadi kami membuka pendaftaran tanggal 10. Di Siakba itu pendaftar itu 105, kalau saya 155 ya, 155 yang tervalidasi dokumen. Jadi ini juga kita menjadi perdebatan di sini karena kadang ada asumsi bahwa Siakba lah yang menjadi ukuran bahwa diterimanya lah sebuah dokumen. Padahal di aturan itu kan sudah jelas Siakba itu hanya memvalidasi saja dokumen. Ada dan tidak adanya saja. Jadi ada ya untuk mengecek kebenaran itu kan kewenangan Timsel untuk memvalidasi. Yang sudah jadi hasil pemantauan di Siakba teman-teman sekretariat itu sekitar 65 yang dia punya kategori ya. Kalau saya tidak tahu betul teknis yang jelas, warna kuning, warna hijau sudah full, sudah terpenuhi ya. Tapi yang memasukkan dokumen secara fisik itu 62 orang ya, 62 itu yang masukkan dokumen fisik yang ada. Nah, sehingga 62 itu yang kami lakukan validasi administrasi. Dari situ kami lakukan validasi, keluarlah 59 nama yang dianggap bisa untuk melanjutkan tes CAT ini dan psikotes. 59 dari 62 berarti ada 3 orang ada yang tidak lulus untuk tes administrasi. Itu apa Pak sebabnya? Ada sih berapa ya, dari hasil validasi teman-teman itu kami dapatkan persoalan ijazah. Ya, itu yang kedua, surat izin dari instansi karena memang menjadi perdebatannya adalah kalau dia ASN kalau dia tingkat kabupaten, berdasarkan itu kan PPK, yang dimaksud PPK di situ kan harus wali kota, kabupaten kota, bupati ya kalau dia tingkat kabupaten. Kalau dia guru tingkat SMK atau SMA berarti Pak gubernur. Kalau dia dosen ya berarti rektor. Nah, ini yang agak yang terakhir itu umur. Kami dapatkan ini tidak tahu saya semangatnya. Semangat. Ada umur ya. Syaratnya kan 35. Ya, minimal 34 tahun. 35. Itu saya deteksi itu baru umur 27. Sudah daftar, Pak? Sudah daftar. Antusiasnya. Ya, antusiasnya luar biasa berarti, Pak. Saya mau sampaikan teman bisa dari rekomendasi kabupaten. Ternyata kabupaten juga belum, karena kabupaten kan 30. Ya, minimal 30 tahun, Pak. Mungkin perlu di PPK saja dulu. Karena ini semangat ini luar biasa. Tapi tidak tahu ya, karena referensi dari teman-teman informasi dari Sulsel juga begitu, banyak yang masih umur belum sampai umur. Ya, itu yang sampai 3 itu yang tidak lulus itu, Pak. Ya, tidak lulus, masuk ke tahapan berikutnya. Dan selama proses seleksi ini juga Timsel ini didampingi oleh Sekretariat KPU Provinsi, khususnya di teman-teman SDM. Khusus di bagian sekretariatan saja, tetap penilaian Timsel yang menentukan. Iya, jadi teman-teman sekretariat dia secara teknik pendaftaran secara terkait, artinya berkenan dengan tahapan validasi itu tetap ke Timsel untuk melakukan verifikasi. Oke. Nah, Pak, mundur sedikit nih, Pak, terkait dengan jangan banyak. Sedikit saja, Pak. Terkait dengan untuk seluruh anggota Timsel. Nah, ini tentunya teman pemilih ini banyak yang tanya juga, Pak, untuk keanggotaan Timsel itu terdiri apa saja? Iya. Ini menarik ya. Saya waktu konferensi pers ini saya sampaikan Timsel provinsi ini saya anggap paripurna. Ya, paripurnanya ada unsur 3 perempuan. Sekretaris itu kan dia perempuan dan dia bidang ilmu kesehatan. Ya, beliau dari salah satu dosen Pelamun ya. Ada Pak Muhammad dari aspek politik, dia dosen. Kalau Pak Muhammad pasti kenal ya, karena saya lihat di mana-mana dia pasti pembicara untuk KPU dan BOS. Kalau tidak salah dia dosen Sulbar. Kalau Pak Kiai ya beliau juga saya anggap ditokohkan Sulbar.
kalau tidak salah dia punya pesantren ya di Kalumpang ya kalau tidak salah. Pak Pendeta juga Pak Robert itu serta. Jadi saya sampaikan bahwa kami diapit 2 tokoh agama, Masya Allah, dari Islam dan dari Kristen. Nah, jadi saya lihat luar biasa nih ya. Saya anggap paripurna. Saya sendiri dari hukum, basic hukum ya. Basic hukum. Ya. Baik, kita tahan dulu, Pak Ketua. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Siap.